Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak Ibu sehat? Udah sarapan? Insya Allah semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang di hadapan kita ini guru-guru kita yang luar biasa. Ada ketua forum ukhuwah ulama dan umarok. Kalau ulamanya baik, umaroknya baik, maka negeri ini menjadi baik. Ketua pemersatunya itu ada di sini, namanya Ustadz Solhas Solihin Hasibuan. Kemudian di samping beliau ada Ustadz Kemas Ali, disingkat dengan Kemal. Tapi karena dia milik kami bersama, Kemaluna. Ada lagi di sana yang pakai sorban, Al-Habib Mahdi bin Syihab. Kemudian di sebelah Ustadz Kemal, Ustadz Kemas Ali, pimpinan pondok pesantren Qudratullah. Masukkan anak-anak kita ke pesantren kalau mau selamat. Sudah saya sampaikan, kalau nanti anaknya mabuk, sakau, bukan salah saya lagi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar ITBIS, Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pemuda penentu peradaban bangsa. Yang tua-tua jangan tersinggung, karena judul ini bukan dari saya. Jadi biasanya orang tua ini sensitif, hatinya itu halus. Kata anaknya, "Pak, ini baru ada aku kirim duit." Mengirim duit untuk orang tua itu bagus apa tak bagus? Bagus. Tapi orang tua yang baru saja pensiun hatinya tersinggung. Kau pikir aku tak ada duit kan? Oleh sebab itu niat baik kita mesti dibarengi dengan cara yang baik. Komunikasinya baik. Banyak sarjana selesai S1, S2, tapi komunikasinya tak baik. Dia mesti ditambah lagi ilmu komunikasi publik 2 SKS 16 tatap muka. Mesti dia tahu, bisa pandai merasakan perasaan orang lain. Kira-kira gimana rasanya kalau kita ceramah ada orang main handphone? Oh, Ustaz menyindir. Nah, ini mereka ini bukan main handphone, ini memang kameramen resmi yang diutus oleh suaminya di rumah. Karena tempat terbatas tak bisa datang, maka kau ajalah yang kesana gitu. Insya Allah semuanya orang-orang yang ditempatkan Allah menjadi orang yang soleh dan solehah. Jadi saya diminta untuk berbicara tentang pemuda penentu peradaban bangsa. Kalau mau merusak bangsa ini, tidak dirusak jalan rayanya. Karena kalau jalan raya dirusak, diaspal lagi selesai. Tidak dirusak bangunannya. Karena kalau bangunannya retak, dirobohkan bisa bangunan baru. Tapi yang dirusak adalah anak mudanya. Kalau sudah anak mudanya kena narkoba, LGBT, virus HIV AIDS, menjadi komunis, ateis, liberal, sekuler, hancur negeri itu satu generasi. Sependek-pendek satu generasi 50 tahun. Dan kalau sudah putus satu generasi, untuk melanjutkannya akan susah dan sulit. Maka jangan sampai satu generasi ini rusak. Sambung menyambung sampailah ke kita, sampai ke anak cucu kita. Mudah-mudahan anak-anak muda kita adalah anak muda yang disebutkan Nabi syabun, anak muda nasya'a fi ibadatillah, hatinya tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bayangkan sahabat Nabi itu orang tua, berjenggot, putih, sudah diintai-intai malaikat maut. Sahabat Nabi itu anak muda. Nabi punya penterjemah translator. Karena kalau dia ceramah berkirim surat, surat itu dibawa ke orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, orang Khaybar. Orang Yahudi tidak mau menerima bahasa Arab walaupun mereka mau. Ego.
Dan dia berkirim surat kepada Nabi dengan bahasa Yahudi. Surat Nabi itu diterjemahkan oleh penterjemah Nabi. Penterjemah Nabi itu namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Ketika Nabi meninggal, umur Zaid bin Thabit ishruna sanah, 20 tahun. Nabi meninggal 10 tahun di Madinah. Umur Zaid bin Thabit 20 tahun. 20 tahun itu kalau mahasiswa ITBIS semester 5. Penterjemah Nabi. Oh, saya sangka penterjemah Nabi itu umurnya 60, Pak Ustaz. 60 duduk di rumah baca Yasin. Anak muda. Itu maka saya semangat datang ke Pagar Alam ini. Kenapa? Anak-anak muda mengelilingi saya. Tadi keluar dari hotel, Ustaz Somad, kita foto dulu dengan anak-anak muda. Begitu foto, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya yang moto itu tak dapat, yang mana yang mau dipetik. Paksa diulang sekali lagi. Anak muda, semangat luar biasa. Penterjemah Nabi, umurnya 20 tahun, waktu Nabi meninggal. Jadi kalau Nabi meninggal, umur dia 20 tahun. Berarti waktu dia bekerja itu umurnya 16, 17, 18, 19. Apa yang ingin saya sampaikan? Kuasai bahasa asing. Berapa? Apalagi ini bagian bisnis. ITBIS. Teknologi bisnis. Bisnis mesti pakai bahasa internasional. Nanti wisatawan dari Eropa, Amerika, Belanda, Jepang, Inggris, Korea, bahasa Mandarin, mereka akan berdatangan kemari mau menengok pohon teh. Mereka akan melihat gunung yang cantik dan indah. Kenapa mereka tertarik? Karena udah kami iklankan tadi. Akan kami upload ke Instagram. Akan mereka tonton, akan mereka lihat. Dunia sekarang kecil. Macam orang tinggal di satu rumah lalu ada jendela. Jendela itu bernama windows. Window, jendela kecil. Jendela kecil dalam bentuk televisi. Dulu TV agak besar. Satu kampung satu TV. Yang boleh nonton di depan anak Pak Kades. Sekarang satu orang bisa 3 TV-nya. Satu kantong. Kantong atas, kantong bawah, kantong kiri, kantong kanan. Satu orang 3 handphonenya. 3-3 tak ada pulsa. Bahasa dikuasai. Makanya yang belum menguasai bahasa, kuasai bahasa asing. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya bisa. Bahasa apa? Bahasa Jawa. Mantap. Bahasa Sunda. Oke. Bahasa Batak. Tapi masih kalangan nasional. Kalau mau internasional, maka mesti TOEFL, Test of English Foreign Language. Ustadz Solhas, Ustadz, pakai peci. Tapi bahasa Inggris yang kalian tanya, tamatan Gontor. Di Gontor orang mengigaunya bahasa Inggris. Salah satu kelebihan pesantren. Jangan bayangkan anak pesantren itu hanya sarungan, pecian, tak menguasai bahasa asing. Jadi ini bahasa asing kita kejar ketertinggalan kita. Jangan lagi kita terpengaruh pada ucapan orang-orang tua dulu. Kau jangan belajar bahasa Inggris, jangan sibuk kali bahasa Inggris. Nanti kalau kau mati susah menjawab marabbuka. Jangan lagi kau belajar bahasa Inggris, jangan sibukkan otakmu dengan bahasa Inggris. Karena nanti kalau kau mati susah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan lagi belajar bahasa Inggris. Jangan banyak-banyak bercakap bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu bahasanya orang munafik. Tak sesuai antara tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Tidak. Apa yang dipelajari oleh Zaid bin Thabit? Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu. Aku belajar dengan pelajaran yang sempurna. Wa hadzaqtuhu. Dalam ilmunya di sana. Yang dipelajarinya adalah Hebrew language. Hebrew bahasa Ibrani. Ibrani orang Yahudi Israel. Karena mereka yang menguasai ekonomi hari itu. Jangan lupa hari ini penguasa-penguasa dunia Amerika, negara adidaya, dan di sana yang berkuasa di antaranya adalah geng-geng Yahudi Israel. Nabi Muhammad SAW nasabnya sampai kepada Nabi Ismail. Ismail punya ayah namanya Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu punya 2 nama, satu Yakub, satu Israel. Maka anak cucu daripada Yakub adalah Bani Israel. Yakub ini punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara kandung namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza adalah Yahudi. Mereka kembali pada tahun 1946.
Siapa yang menguasai ekonomi dunia? Tahun 1998 terjadi krisis moneter. Rupiah yang awalnya $1 itu 2.500 membengkak menjadi 20.000. Sangat ingat saya tahun 1998 itu $1 20.000. Kenapa Ustaz ingat? Karena aku susah ke Mesir karena ongkosnya pakai dolar. Akhirnya Allah bukakan pintu rezeki, naik pesawat juga lah ke Mesir. Sampai ke Kairo, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itulah tiket paling murah. Jadi bahasa dunia hari ini adalah bahasa Inggris. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya kaum itu. Siapa yang bisa selamat dalam dunia bisnis kalau bukan orang yang mengerti bahasa Inggris? Dia akan menulis jurnal. Andai tidak jadi bisnismen, dia tetap menjadi guru besar di kampus, dia akan menulis jurnal. Dan jurnal internasional mesti pakai bahasa Inggris. Kenapa Ustaz tidak menekankan bahasa Arab? Kecuali di syariah, usuluddin, tarbiyah. Ini institut teknologi bisnis. Otaknya boleh Inggris, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz tak usah gurui kami tentang bahasa Inggris. SMP bahasa Inggris 3 tahun, SMA bahasa Inggris 3 tahun, S1 bahasa Inggris 4 tahun, 3, 4, 10 tahun bahasa Inggris. Begitu naik pesawat pergi umroh, yang dipaham cuman 2 saja. Ladies and gentlemen, thank you. Yang lain dari itu tak didengar. Macam kumur-kumur aja didengarnya pramugari itu. Datang pula ibu nih sama bapak pergi umroh berdua, kursinya dekat-dekatan. Serius nih. Cubit sama bini, abang gak tahu. Kenapa abang tengok pramugari itu? Abang menengok bagaimana dia mengucapkan bahasa Inggris itu, Adinda. Pandai pula abang. Emang orang gatal nih banyak yang cerdas. Pesan pertama, anak muda kalau mau menguasai dunia, dia mesti paham bahasa dunia, bahasa. Kenapa bukan bahasa Prancis? Kenapa bukan bahasa Belanda? Padahal kita dijajah oleh Belanda. Karena di antara negara Eropa, Prancis, Belanda, Jerman, Portugis, yang paling banyak menjajah dunia adalah Mesir, dijajah Inggris. India, Pakistan, Bangladesh dijajah Inggris. Malaysia dijajah Inggris. Singapura dijajah Inggris. Maka siapa yang paling banyak wilayah jajahannya, maka bahasa dialah yang dipakai. Karena wilayah-wilayah itu dulu sudah terbiasa memakai bahasa itu. Ya salah kita sendiri. Coba dulu kalau wong Kitogalo menjajah dunia ini. Kerajaan Sriwijaya menjajah sampai ke Eropa. Oh, tak susah kita lagi bahasa. Walaupun saya bukan orang Sumatera Selatan, tapi bahasa tak terlalu jauh, sikit-sikit. Insya Allah paham, bahasa Melayu masih satu rumpun. Tapi apa mau dikata, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kita dijajah oleh kekuatan, maka kita akhirnya bahasa Inggris. Insya Allah sejak hari ini makin semangat belajar bahasa Inggris. Amin. Bagaimana kalian mau bisnis? Bagaimana mau melanjutkan S2, S3? Sekarang S2, S3 beasiswa di internet itu berserakan. Tapi tesnya, informasinya, iklannya mesti bahasa Inggris. Kalau Ustaz di Maroko dulu, tiba-tiba keluarlah peraturan. Karena Maroko jajahan Prancis. Semua mahasiswa mesti mengambil mata kuliah bahasa Prancis. 2 SKS. 2 SKS tahun 1, 2 SKS tahun 2. Kata saya ke kawan saya, ada tak gunanya bahasa Prancis ini? Tak ada gunanya, man. Jadi untuk apa kita pelajari? Mubazir. Orang mubazir saudara setan. Kalau gitu kita menghadaplah kepada guru besar, Profesor Dr. Syekh Ahmad Al-Khamlishi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, kami ini orang Indonesia. Yang laku di kampung kami bahasa Inggris. Bahasa Prancis ini untuk apa lah untuk kami? Kata dia, ini aturan. Kalau kalian mau teruskan, ikut. Kalau tak mau, keluar. Nah, pucat kami. Kawat itu. Tapi bahasa ini tinggi kali, Syekh. Karena kami dulu tak ada basic dasarnya di Indonesia. SD tak belajar bahasa Prancis, SMP tidak, SMA pun tidak.
Oke, kalau begitu kucarikan kalian yang level paling bawah. Untuk anak-anak Maroko mungkin level SD-nya lah kalian. Yang penting lulus. Oke lah. Kawan saya rajin. Biasanya pergi ke kampus jam 8. Ini saya tengok jam 7.30. Udah datang duluan. Saya terkejut. Saya tengok rupanya dosen itu cantik. Anak gadis masih muda. Lalu kemudian belajarlah. Belajar lagi dari awal. Apa kabar? Bonjour. Siapa namamu? Komong Tutapel. Saya seorang pelajar. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Selamat pagi, bonjour. Selamat siang, bonsoir. Saya tak pandai bahasa Perancis, je ne parle pas français. Mau tak mau, suka tak suka, terpaksa. Kalau tak lulus nanti tak dapat beasiswa. Kalau beasiswa putus tak makan. Jadi motivasinya adalah makan. Kami dulu belajar bukan macam anak-anak sekarang. Anak sekarang ATM penuh. Passwordnya tinggal 3 huruf. Mak. Tak mempan mak, pak. Keluar duit. Bukan macam kami dulu. Ini modal yang pertama adalah bahasa. Ustaz Somad, ya. Anak saya ini alhamdulillah lulus sastra Inggris. Mantap. Di mana Pak? Universitas Indonesia. Terus kata dia tidak terlalu bersemangat Pak Ustaz. Dia mau ngambil fakultas agama Islam. Kau ambil fakultas sastra Inggris, nanti ceramah-ceramahku yang dipotong 1 menit, 2 menit, 3 menit yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, kau terjemahkan pakai bahasa Inggris, bilingual, pakai translate tertulis, ditonton oleh orang semesta alam. Ceramah Abdul Somad hanya pakai bahasa Indonesia, yang memahaminya hanya orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura sikit-sikit. Tapi kalau kau terjemahkan pengajianku ini dipahami orang seluruh Eropa dan Amerika. Semangat dia. Aku bekali engkau tak banyak-banyak. Cari ceramahku 5, yang 2 menit sampai 5 menit, terjemahkan ke bahasa Inggris, kirim ke handphone saya. Siap Ustaz. Sampai sekarang tak ada kirim-kirimnya. Modal pertama anak muda adalah bahasa. Pernah menengok video Zakir Naik? Zakir Naik menjelaskan tentang Al-Quran, Kristologi. Nabi Muhammad ada dalam kitab-kitab suci agama lain. Pakai bahasa Inggris. Maka ini penting. AC kita rusak. Dikasih katalog. Pakai bahasa Inggris. Untung ada tukang. Mobil kita rusak. Dibawa ke bengkel, katalognya pakai bahasa Inggris. Maka ini penting. Ini poin yang pertama. Batuk tak ada bahasa Inggrisnya. Habis setengah jam. Cepat betul. Bisa dibukakan sedikit. Ini punya Habib Ahmad Al-Habsyi. Masya Allah. Saya jangan lupa difoto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sampai mana tadi? Anak muda bekalnya pertama adalah bahasa Inggris. Yang kedua, bagaimana dia berpikir mandiri. Nabi Muhammad SAW sengaja diwafatkan Allah ayahnya ketika dia berusia 2 bulan dalam kandungan. Supaya apa? Supaya dia dijadikan contoh model anak muda from zero to hero. Dari nol. Sulaiman alaihissalam. Hebat tak Nabi Sulaiman? Hebat. Bukan merendahkan. Tak boleh kita beda-bedakan Nabi satu dengan yang lain. Tapi Nabi Sulaiman itu rajanya orang Yahudi. Sekaligus Nabi King Solomon. Orang Islam menyebutnya Sulaiman. Istrinya Bilqis, ratu. Jin-jin tunduk kepada dia. Jin Ifrit. Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik.
Aku akan bawa singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak berdiri. Jin tunduk kepada dia. Beda sama orang sekarang. Pejabat sekarang dia pula minta ke jin. Nabi Sulaiman dulu, jin-jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam bukan cuma bahasa Inggris dia pahami, bahasa semut dia pahami. Bayangkan itu, bahasa semut. Nabi Sulaiman menahan bala tentaranya. Hai bala tentara, jangan kalian lewat dulu, tahan sebentar. Lalu kemudian bala tentara terkejut. Ada apa Sulaiman? Kita tak punya musuh di dunia ini. Semuanya tunduk dan patuh di bawah kekuasaan Sulaiman. Aku mendengar Panglima Semut sedang berkata kepada pasukannya, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang, dalam lubang tanah. Karena pasukan Sulaiman akan lewat. Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut. Kalau kita mengerti bahasa orang lain, kita akan memahami kondisinya. Sulaiman menganggap semut sebagai orang, maka dihormati rumahnya. Hari ini orang menganggap orang sebagai semut sehingga rumahnya dihancurkan. Hebat tak Nabi Sulaiman? Hebat. Sulaiman, orang barat menyebutnya King Solomon. Ada pula yang mengatakan kerajaan Sulaiman sampai ke Jawa, ke Yogyakarta. Makanya di Jakarta ada satu tempat namanya Sleman. Sampai ke kampung orang Melayu, Waleman. Sulaiman hebat, tapi orang lupa bahwa Sulaiman punya ayah yang ayahnya juga raja. Namanya Daud. Siapa namanya? Daud. Orang barat menyebutnya King David. Daud mendapat wasiat dari raja sebelumnya, namanya Talut. Talut berkata, nanti kalau aku mati, kerajaan kuserahkan kepada Sulaiman. Kuserahkan kepada Daud. Daud meninggal, diserahkan kepada Sulaiman. Sulaiman meninggal, pecah kerajaan Yahudi menjadi dua. Satu namanya Yahudi, satu namanya Israel. Tidak ada yang heran Sulaiman menjadi raja, karena bapaknya juga raja. Tapi Muhammad SAW, siapa bapaknya? Manusia biasa. Walamma tamma min amlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah. Ketika usia kandungan ibunya 2 bulan dalam perut ibunya, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Meninggal bapaknya dalam usia kandungan anak 2 bulan. Tapi Aminah bukan perempuan yang biasa. Aminah perempuan luar biasa. Dikandungnya anak itu dengan tegar, kekuatan, mandiri. Akhirnya lahir anak itu menjadi sosok yang terpuji sampai hari kiamat, bernama Muhammad sallallahu alaihi. Ini pelajaran. Jangan sampai anak-anak ini menggantungkan segala hidupnya kepada orang tua. Kalau awal bulan tanggal 1, tanggal 10 gagah perkasa. Tanggal 29 letoy, lesu, loyo, lunglai karena duit sudah kering. Kalian adik-adik mahasiswa, kalau memang kalian gagah dan perkasa, nanti kalian kasih tahu ke bapak kalian, ya mak, jangan kasih aku uang belanja. Bulan ini ku coba menerapkan ceramah Ustadz Somad, akan ku cari makan sendiri. Siap? Tak siap. Ustadz enak aja ngomong begitu. Ustadz dulu kan kuliah minta juga sama orang tua. Saya kuliah di Al-Azhar Mesir dari tahun 1998 sampai tahun 2002. Tak ada kami diminta-minta belanja. Lalu makan Ustadz dari mana? Beasiswa Al-Azhar. Nah tuh, Ustadz minta beasiswa juga kan? Beasiswa Al-Azhar syaratnya ketat. Di Indonesia mau masuk mesti ujian tes. Yang ikut mendaftar 1000 orang. Yang lulus dari Indonesia cuma 100 orang. Karena krisis yang bisa berangkat 74 orang. Dari 74 orang tuh ada nama Abdul Somad di dalam. Ini bukan Ustaz ecek-ecek. Panas juga ruangannya. Padahal AC-nya 2 biji. Kipas anginnya 3, yang 1 mati. Padahal katanya di puncak gunung Dempo Pagar Alam ini sejuk katanya. Adem ayem. Kenapa panas? Karena memang orangnya melimpah ruah.
Kita ini sekarang sama seperti ikan mas dalam akuarium yang sedang berebut-rebut oksigen. Mandiri, mesti mandiri. Tahun 1998 ke Kairo sampai 5 September. Lalu kemudian tahun 2000 pergi kami ke Makkah melaksanakan ibadah haji. Naik kapal laut dari Kairo ke terusan Suez, naik bis 6 jam. Dari terusan Suez ke Jeddah naik kapal laut 2 hari 2 malam. Dipukul ombak, dihempas gelombang. Dituliskan kawan saya menjadi sebuah cerita. Nama penulisnya Dr. Agu Irawan dari Yogyakarta. Novel itu bestseller. Saya tengok di toko. Judul novelnya Haji Backpacker. Saya tengok, belilah novel Haji Backpacker, pengalaman haji naik kapal laut, ditulis oleh Dr. Agu Irawan. Tersenyum saya. Padahal dulu ini namanya haji gelandangan. Dimasak nasi itu pakai minyak sapi, tahan tak basi 2 hari 2 malam. Kenapa? Lebih banyak minyaknya daripada airnya. Supaya apa? Supaya nanti di kapal tidak membeli nasi. Supaya mandiri. Dimasak pakai ayam. Ayam itu direbus, dipotong kecil-kecil, kering. Nasinya juga kering. Supaya tak basi, tak busuk. Dibungkus pakai aluminium foil. Tak ada daun pisang. Sampai dia di atas kapal, 2 hari besok dibuka. Waktu sarapan pagi, dijatuhkan nasi itu ke aluminium tuh. Berbunyi dia, kering. Itulah dikunyah masuk ke perut. Dikunyah jam 8 pagi, jam 8 malam baru lapar. Kenapa? Tak bisa digiling usus. Cacing itu di dalam terkejut dia. What is this? Gitu kami dulu. Sampai di tengah laut, kapal berhenti. Apa kata kapten kapal? Ala jami'ir rukab al-hujjaj, kepada seluruh penumpang para jamaah haji yang datang dari kota Kairo, kita berhenti sejenak untuk berniat. Berniat di Rabigh. Nama tempat berniat orang Mesir di tengah laut namanya Rabigh. Berhenti kapal, ganti pakaian ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Waktu bertalbiyah di tengah laut, menengok alam semesta, menetes air mata, bukan main. Kau menangis kenapa? Teringat aku makku, kata kawan. Kau menangis kenapa? Teringat aku ayahku. Kau menangis kenapa? Calonku jangan-jangan udah dilarikan orang gitu. Yang satu lagi menangis juga. Kau menangis kenapa? Nanti kita di Makkah mau tidur di mana? Hotel tak ada. Nanti di Makkah kita makan apa? Duit tak ada. Karena hajinya keren. Haji backpacker. Dalam kurung haji gelandangan. Sampai di Jeddah, naik bis sampai ke Makkah. Sampai di Makkah, tawaf, sa'i, umrah, tahallul, cukur rambut. Jamaah haji Indonesia masuk ke hotel. Dah. Masjidil Haram itulah tempat tidur. Jadi ketika kemarin diposting foto saya ceramah di dalam hutan, karena tak ingin menyusahkan jamaah tidur kami di masjid, dikomen sama jamaah, Masya Allah, Ustadz Somad tawaduknya mau tidur di masjid. Dalam hatiku, kami dulu tidur di Masjidil Haram. Jam 3 malam, sebelum azan subuh yang pertama, tukang sapu cleaning service Masjidil Haram sudah membangunkan pakai mesin. Haji, 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 haji. Berangkat. Makannya dari mana? Masya Allah, tabarakallah. Jamaah haji Indonesia yang makanannya paling tahan tak busuk-busuk adalah yang membawa rendang. Kalian dari mana? Dari Indonesia. Indonesianya di mana? Di Sumatera. Sumateranya di mana? Ada yang dari Riau, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Medan. Oh, datanglah emak-emak jamaah haji, dibukakannya lah rendang. Kami tinggal beli nasi putih aja. Beli nasi putih, masukkan ke plastik, tumpahkan rendang, berkeliling. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Pas mau disuap, terberaklah burung merpati dari atas. Pas jatuh ke kepala kan. Memang sebagiannya jatuh kepala, tentu terpercik ke nasi ini. Sama pula warna yang di kepala nih sama yang di nasi.
Mau dibuang tak ada lagi, tak mungkin minta lagi. Mau tak dimakan, awak lapar. Allah mau barik lana fi ma razaqtana wa qina selesai, habis. Saat itu mungkin menyakitkan, saat itu mungkin menyedihkan, tapi setelah 20 tahun berlalu, tahun 2000 itu, sekarang tahun 2021, setelah 21 tahun, apa yang terjadi? Menjadi cerita indah yang luar biasa. Hari berganti musim berubah, diundanglah Abdul Somad ceramah ke Islamic Center. Kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad harap datang ceramah ke Islamic Center. Akan disambut oleh mudir direktur Islamic Center. Wow. Saya senyum dalam hati. Kenapa? Karena mudir Islamic Center inilah yang makan yang kepalanya kena berak merpati itu. Tapi karena dia sudah jadi mudir, dia pakai sorban. Kata dia. Dalam hati saya, kau kena merpati 20 tahun yang lalu. Kebetulan diajak saya makan dalam satu piring besar. Kita makan bersama. Oke, kata saya. Sambil makan tuh saya tersenyum. Ditanyanya, apa yang paling berkesan selama kita berteman? Saya bilang, ingat dulu waktu kita makan, tiba-tiba datang Taib Merpati. Jangan kalian pikir pulang dari Mesir disambut dengan karpet merah, disambut dengan tala al-badru alaina, disambut dengan marhaban dan marawis. Tidak. Kita bukanlah orang-orang yang disambut dengan kehormatan dan kemuliaan. Berjuang pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Mandiri. Kalian sekarang luar biasa, pakai jaket kunyit, kuning. Yang satu lagi pakai jaket kunyit, cuman udah kena kapur sirih, jadi jingga. Luar biasa. Ini kehebatan yang luar biasa. Maka mesti mandiri dari sekarang. Berusaha untuk usaha kecil-kecilan yang disebut dengan UMKM. Kredit usaha mandiri, tahap apalah namanya. Buka usaha, kasih tahu sama orang tua. Ayah, emak, bulannya aku mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad, mau buka usaha, aku mau buka doorsmear. Karena di tempat kami sering hujan dan banyak sepeda motor yang kotor. Jangan kirim-kirim belanja, jangan. Aku mau hidup mandiri dulu. Penuhkan aja ATM-ku. Nabi Muhammad SAW ketika dia dibesarkan oleh seorang ibu, tapi tak lama dapatnya kasih sayang ibu, meninggal Aminah. Di saat dia rindu peluk kasih sayang seorang ibu, pulang dari ziarah ke makam ayahnya Abdullah, meninggal di tengah perjalanan. Makanya makam Aminah itu jauh dari kota Makkah. Lalu kemudian setelah itu dia dibesarkan oleh kakeknya, datuknya Abdul Muttalib, meninggal juga Abdul Muttalib. Lalu kemudian dia dibesarkan oleh pamannya, siapa namanya? Abu Talib. Abu Talib pun tidak pula kaya. Di antara paman-paman Nabi itu ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab itu saudara kandung Abdullah, adik-beradik kandung antara Abdullah dengan Abdul Uzza. Nama asli Abu Lahab itu Abdul Uzza. Tapi karena dia orangnya ganteng, orang ganteng itu selalu digambarkan seperti api yang melahap-lahap, api yang menyala-nyala, maka dipanggil dia Abu Lahab. Jadi kalau ada mahasiswa, kawan, tetangga, sahabat kalian ganteng tapi tidak sembahyang, panggil dia Abu Lahab. Lalu kemudian dia dibesarkan oleh pamannya yang tak kaya, namanya Abu Talib. Abu Talib membawa dia berdagang bisnis. Masih ingat kisah ketika ada seorang pendeta dari gereja namanya Bahira. Bahira keluar dan berkata kepada Abu Talib, "Hai kamu laki-laki, siapa anak ini?" Kata Abu Talib, "Ini anakku. Ini anakku." Kata Bahira, "Tidak. Karena kalau betul kitab yang kubaca, anak ini anak yatim, ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan." Terkejut Abu Talib. "Dari mana kau tahu Bahira bahwa ini anak yatim?" Karena dalam kitab suci yang kubaca, Nabi terakhir itu terlahir dalam keadaan yatim. "Dari mana kau tahu ini anak yatim?" Karena dari kitab yang kubaca, Nabi terakhir adalah yatim dan dia selalu diikuti oleh awan. Ada awan ternyata mengikuti dia. Dan aku lihat pohon-pohon dan batu bersimpuh sujud. Inilah Nabi akhir yang diutus Allah. Jangan kau bawa dia ke negeri Syam.
karena di sana banyak Yahudi. Aku takut Yahudi akan membunuh dia, dibawa pulang. Itu bukan perjalanan piknik ke pagar alam. Itu bukan perjalanan jalan-jalan, tapi perjalanan anak-anak dilatih bisnis jual beli. Siapa yang akan melanjutkan bisnis Islam ini? Ustaz Somad sibuk dengan ceramahnya. Bisnis Islam akan dilanjutkan oleh mahasiswa alumni Institut Teknologi dan Bisnis. Itu tanggung jawab kalian. Memang dia kaya, mobilnya mahal, rumahnya besar, tapi lebih besar lagi masjid. Besar rumah bapak ya, masjid lebih besar Pak Ustaz. Rumahnya akan tinggal, masjid itu yang akan kekal abadi. Bapak dari mana? Saya alumni teknologi dan bisnis Pak Ustaz. Oh, kenapa kau bangun masjid? Bukan masjid saya Pak Ustaz. Silakan kau kaya, silakan kau jadi bisnismen. Insya Allah alumni Institut Teknologi dan Bisnis ITBIS Lembah Dempo ini akan menjadi orang-orang kaya pemegang ekonomi Indonesia. Saya tidak senang kalau ada orang setelah hijrah lantas meninggalkan bisnis. Bapak dulu kan orang kaya Pak. Betul Pak Ustadz. Dulu ruko Bapak banyak sejauh mata mandang Pak Ustadz. Dulu kebun Bapak luas, seluas langit dan bumi Pak Ustadz. Sekarang masih Bapak urus. Itu hanya dunia, sudah kutinggalkan. Aku mau mati aja Pak Ustadz. Kalau kau tinggalkan bisnis, kau tinggalkan ruko, kau tinggalkan tanah, habislah digarap orang. Setelah kau tobat, setelah kau hijrah, kau tetap punya usaha, kau tetap punya ruko, kau tetap punya mall, kau tetap punya hotel, tapi hotelnya hotel syariah. Kalau ada tamu ditanya, KTP-nya mana? Oh, kami belum punya nikah, kami nikah siri. Cari aja tempat yang lain. Ibu-ibu, kalau suami ibu di luar kota tinggal di hotel syariah, ibu tenang apa tidak? Tenang. Assalamualaikum sayang. Abang di mana? Di hotel syariah. Kalau masuk ke sana mesti dicek periksa adinda. Ibu tenang. Rupanya bapak itu sebentar aja di hotel syariah. Habis itu dia pindah ke hotel konvensional. Habis itu dia pun foto-foto. Hidup pula handphone nih. Mau handphone tuh hidup sendiri. Bisnis, ekonomi, perdagangan, mall bagus, tapi dengan syarat apa? Tak ada tipu-tipu di dalam. Jangan sampai mata yang paling tajam di dunia ini bukan mata dokter. Mata yang paling tajam di dunia ini bukan mata sniper tukang tembak. Mata yang paling tajam adalah mata emak-emak. Dari mana Ustaz tahu? Mereka kalau belanja matanya tajam, dan dia katakan kepada tukang jual ikan, tukang jual ayam, tukang jual beras, jangan sampai kurang sekilo. Kalau sampai kurang sekilo, akan kutebarkan ke seluruh manusia bahwa kau tukang tipu, tukang bohong. Ketakutanlah tukang cabai, tukang tomat. Akhirnya dilebihkannya. Untuk ibu, kelebihkan seon. Begitu dibawa pulang ke rumah ditimbang, ternyata 9 ons setengah. Rupanya timbangan di setel. Takaran bensin kurang dari 1 liter. Kalau ada pedagang satu hari jual beras sekilo, ternyata cuma 9 on, berarti dia makan haram 1 on. Hari itu yang membeli berasnya ada 100 orang. Berapa kilokah dia makan haram hari itu? Bisa dibuatkan untuk soal CPNS, PNS kabupaten, kota, se-provinsi Sumatera Selatan. Kalau orang BKN Badan Kepegawaian Daerah, BKD, BKN Badan Kepegawaian Nasional, dia mengerti agama, dibuatkannya soal-soal yang mendidik mental, yang membuat orang menjadi takut kepada Allah. Itu baru soal cerdas. Bukan ditanya, kamu mau pilih Quran apa Pancasila? Bodoh. Pancasila itu saripati dari Al-Quran. Karena kalau dipakai Al-Quran, banyak saudara-saudara kita dari timur mau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Maka diambillah oleh para ulama saripati Al-Quran yang dirumuskan oleh founding father, pendiri bangsa ini, Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau mau dibandingkan, bukan Pancasila dengan Quran, tapi yang anti Pancasila, komunis, itu yang mesti ditanya. Kau ikut Pancasila apa komunis? Karena komunis adalah anti Tuhan. Faham? Enak.
anak muda ini mesti dipahamkan. Ulang sekali lagi Pak Ustadz. Habis suara kuda. Tak perlu diulang ceramah Ustadz Somad sekali lagi. Nanti bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Anak muda mesti mandiri. Siap anak muda mandiri? Siap. Lahir menyusahkan. Akikah menyusahkan. Kuliah menyusahkan. Nikah menyusahkan. Lahir cucu menyusahkan juga. Ya, anakku lahir rumah sakit. Biniku tak bisa melahirkan, sudah 24 jam akhirnya operasi sesar. Tolong transfer duit. Jangan sampai di kepala kalian kalau mau pulang ke rumah tertulis di kening kalian troublemaker. Bukan buat masalah. Jangan sampai nama kalian di handphone orang tua kalian membuat dia sesak napas, jantung koroner. Begitu masuk telepon kalian, duit nih. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Siap? Siap. Yang jawab siap mak-maknya pula. Tapi saya yakin anak-anak muda ini anak-anak muda yang luar biasa. Kalau tidak anak muda yang luar biasa, anak muda yang biasa di luar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diceramahkan Ustadz Somad di ITBIS tadi, Institut Teknologi Bisnis? Yang pertama, bahasa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, mesti ada niat dalam hati jadi orang kaya. Ini ustaz-ustaznya orang kaya semua nih. Tunjuklah mau yang mana kalian tunjuk. Orang kaya. Habib Mahdi, orang kaya. Dari mana Ustaz tahu Habib Mahdi orang kaya? Kuliahnya di Yaman. Dari Sumatera Selatan, Palembang ke Jakarta. Masih bisa naik kapal tongkang. Tapi dari Jakarta ke Yaman, naik pesawat. Di Yaman bertahun-tahun. Dididik oleh Habib Umar bin Hafiz. Dari mana dia bisa kuliah jauh kalau tidak orang kaya? Siapa lagi? Ustadz Solhas. Kaya. Pergilah kalian tengok pesantren Ustadz Solhas. Pesantrennya, saya udah nengok ke sana. Semua orang yang pergi ke pesantren Ustadz Solhas macam nengok kucing. Bangunannya, santri-santrinya, sekolahnya, ini tempat berkuda, ini tempat memanah, ini lapangan bola, ini. Bagaimana? Sekarang orang buat rumah aja susah. Bisa membuatkan rumah untuk santri-santri. Izzatuna. Kebanggaan kami. Ini Ustadz Pondok Pesantren Qudratullah. Oh, jangan tanya lagi. Qudratullah bukan pesantren, ada hotelnya. Saya nginap di sana. Sedap. Makanannya yummy. Pesantren bisa punya hotel. Ustadz Somad, kadang saya jadi ustadz ini kadang malu. Sudah pakai peci, pakai sorban, pakai koko, diinapkan di hotel yang tidak syariah. Karena yang ngundang tak punya hotel syariah. Karena pesantren tak punya hotel. Begitu di hotel bercampur aduk lah sama orang yang pakaiannya belum selesai dijahit. Terpaksa lah kita begini aja di lift itu. Tengok sedikit. Bukan menengok. Menengok lift itu maksudnya. Jangan sampai naik ke lantai 12. Itu maksud saya. Bukan menengok dia. Setelah turun dari situ 100 kali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang bisa menyelamatkan ini hanyalah orang-orang kaya. Siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya. Siapa yang bisa bangun hotel syariah? Orang kaya. Maka kalian khusus alumni Institut Teknologi Bisnis mesti wajib hukumnya kalian jadi orang kaya. Ustadz kaya, apalagi kalian? Ustadz Somad kaya hati. Nanti kalau kalian kaya, kalian bangun pesantren gratis untuk tahfiz Quran. Kalau kalian kaya, kalian bangun masjid. Teringat kalian, dulu yang menyuruh aku jadi orang kaya ini Ustadz Somad, maka aku bangun masjid besar, namanya Masjid As-Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustadz Abdul Somad di Riau yang dulu ceramah di kampung kami waktu itu saya kuliah. Betul. Sekarang masjidnya udah siap Pak Ustadz. Aku tahu kalau ku undang engkau peletakan batu pertama pasti tak mau datang.
Karena banyak batu pertama tak berlanjut ke batu berikutnya. Tapi kalau kuundang kau meresmikan Masjid As-Somad nih pasti mau Pak Ustaz. Oke, I'm coming. Datanglah saya meresmikan Masjid As-Somad yang didirikan oleh alumni Institut Teknologi Bisnis. Nanda tanganan prasasti. Macam tadi malam. Tadi malam direkam kamera penanda tanganan prasasti. Rupanya spidol itu tak ada tintanya. Tanda tangan. Berbisik saya ke Pak Wali. Pak Wali, tak ada tintanya. Kata Pak Wali, gerakkan aja Pak Ustaz. Yang penting tangan tuh nampak bergerak kan. Direkam video, di-share. Begitu semua orang dari Sumatera Selatan, dari pagar alam, sholat ke masjid itu, ditengoknya tanda tangan. Ustaz Abdul Somad. Ustaz inilah dulu yang membuat aku ceramah, mendengar hidayah, aku berhenti. Akhirnya dulu aku tak pakai jilbab, pakai lipstik 2 inci. Dulu kalau Ustaz ini tak mendengar, aku dengar ceramahnya, mungkin mata aku ini udah hancur. Karena tiap hari aku pakai kontak lensa warnanya macam-macam. Hari Senin warna hijau, hari Selasa warna biru. Dulu sebelum mendengar ceramah Ustaz ini, kalau aku pergi undangan kemana-mana, selalu aku diperhatikan orang karena salah sedo, sebelah kiri, sebelah hijau, sebelah biru. Tapi setelah mendengar Ustaz nih, maka untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, mengalirlah pahalanya. Aku memang tak bangun masjid, tapi masjid yang dibangun oleh alumni ITBIS mendapatkan Abdul Somad, setetes 2 tetes pahala mengalir ke makam Abdul Somad. Amin. Nampaknya banyak yang tak setuju. Insya Allah kalian jadi anak-anak yang kaya raya. Tapi kami hanya seorang perempuan Pak Ustadz. Apalah daya dan upaya. Ini banyak orang salah paham. Yang pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala adalah laki-laki. Tapi yang megang duitnya, tengoklah betapa pengakuan mereka yang tulus. Abang, jangan pergi buat duit banyak-banyak. Aku yang megang, selamat. Maka dibangun. Inilah contoh suami-suami yang anggota ikatan suami takut bini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus hidup miskin, susah. Suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau ngajak orang hidup miskin, susah melarat, suri tauladan kau bukan Nabi Muhammad SAW, tapi suri tauladan kau adalah Muhammad tukang ayam. Mohon maaf, jangan sampai persatuan tukang ayam menuntut saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya apa miskin? Dari mana ibu tahu? Menikah dia dengan Khadijah. Siapa istrinya? Khadijah. Umurnya waktu menikah? 25 tahun. 25 tahun. Menikah dengan Khadijah. Maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta. Itu pun sebetulnya harga karena kita udah lama kenal itu. 50 juta. 50 juta kali 10, 500 juta kali 20, 1 miliar. Harga persaudaraan, kata Ustaz Solhas. Saya sebetulnya segan menyampaikan ini. Kenapa? Karena ceramah ini akan merusak harga jomblo. Banyak jomblo nanti yang marah. Akhirnya mereka unjuk rasa membawa spanduk, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Tapi insya Allah saya selingi, kata Nabi, yang paling bagus perempuan adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah, paling rendah. Nah, udah, gimana napas kalian? Udah agak normal sih. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Malam-malam terdengar suara Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Siapa tuh bang? Sholat subuh kan masih lama. Kata ibu mertua, anak kita sedang mengajarkan, menantu kita mengajarkan Ar-Rahman. Kan tadi akad nikahnya pakai Ar-Rahman, sekarang sedang ditunaikannya. So sweet, babe. Masya Allah.
Tapi yang paling bagus akad nikah itu maharnya adalah emas. Kenapa? Karena emas itu harganya paling tidak naik turun. Kalau rupiah hancur, dolar tak tahu kita entah apa yang terjadi. Jatuh Joe Biden, tak tahu entah bagaimana ekonomi Amerika. Tapi kalau emas tak pernah turun, emas naik terus, betul? Pertama gelang kaki, habis itu gelang tangan, habis itu gelang leher, habis itu gelang hidung, habis itu telinga. Emas naik terus. Aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Adik, nanti kalau kita nikah mau pakai apa? Emas aja, seperti ceramah Ustadz Abdul Somad. Akhirnya pergilah ke mall. Sampai ke mall ditunjuknya lah di etalase kaca. Ada cincin, ada gelang, ada subang, ada anting. Oh, yang mana adik? Yang ini bang. Tanya, koh. Berapa harga emas ini? Ayah, 100 juta lah. Jangan kalian beratkan dia. Pilih aja yang agak 2 gram. Kalau 1 gram kecil kali 2 gram. 1 gram 1 juta, 2 gram 2 juta. Nabung dari semester 1 200 ribu. Sebesar apalah cincin itu kalau 2 gram Pak Ustaz? Besar sedikit dari rambut. Setiap menengok itu menangis perempuan. Asal itu. Kenapa kau menangis? Haru pernikahan kita ya. Bukan bang, kecil kali. Makanya ibu kalau undangan kemana-mana jangan pakai cincin besar, gelang besar. Kenapa? Karena tidak semua perempuan bisa memenuhi, suami tak sanggup memenuhi kebutuhan keinginan istrinya. Oh Ustaz nyindir ya? Enggak, tak ada, saya perhatikan tadi gelang lagi tidak. Bagi yang kebetulan pakai, cepat masukkan ke jilbab. Kenapa Nabi itu dicontohkan sebagai laki-laki yang kaya raya? Supaya umatnya ini insya Allah menjadi umat yang kaya raya. Nih gedung besar, nih institut bisa berdiri. Tengoklah mobil yang mahal-mahal di luar itu. Saya yakin itu tidak kredit, cash semua. Jangan sampai kita ini terjerat pada kredit. Mobil kredit, rumah kredit, semuanya kredit. Panci pun kredit, kulkas pun kredit. Asal dibuka kulkas tuh berbunyi engselnya kredit. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang. Jangan terjebak pada keinginan-keinginan hawa nafsu yang luar biasa. Kalian kan paling mengerti tentang konsep ekonomi. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Gaji berapa? Modal yang dibesarkan berapa? Akhirnya ketika kita mati kena COVID, orang tidak bersyukur, tidak mengatakan innalillah, tapi malah alhamdulillah. Saya mati kena COVID, alhamdulillah. Utangnya tadi bayar-bayarnya, biar mampus di situ. Yang pertama, maka dia mesti memahami bahasa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kalian wajib kaya raya. Yang keempat Pak Ustadz, anak muda ini jangan sampai kalian rusak karena pergaulan bebas. Ini tidak ada bawa-bawa Islam. Institut, teknologi, bisnis, tiga-tiga itu bahasa Inggris. Institut bahasa Inggris, institute. Teknologi bahasa Inggris, teknologi. Bisnis bahasa Inggris, tulisannya business. Asal katanya busy. Bisnis orang yang sibuk. Sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini. Tak tahu entah apa yang disibukkan. Institut, teknologi, bisnis. Maka kalian adalah orang-orang yang sibuk. Tapi jangan sampai merusak harkat, martabat, kehormatan. Tak ada disebut Institut Teknologi Islam, tak ada. Institut Teknologi Bisnis Islam, tak ada. Tapi di dalamnya adalah anak-anak yang mengamalkan ajaran Islam. Lihatlah perempuan, jilbabnya panjang, bajunya panjang, tertutup. Banyak pula yang bercadar di sini. Bermasker. Oh, bermasker. Laki-laki di sini, perempuan di sini, tidak ada campur aduk. Sudah di tengah itu ada karpet merah. Mestinya tadi kami masuk tuh dari pintu sana. Lalu sambut pakai lagu di sini. Allah nampak rombongan Ustaz Abdul Somad beserta para habaib dan ulama memasuki. Wah.
Maulah dimasukkan ke TikTok. Jilbab panjang pertahankan. Amin. Jangan pacaran. Amin. Mudah-mudahan yang sedang pacaran selesai acara ini putus. Pacaran bertahun-tahun dari semester 1, naik semester 2, naik semester 3, naik semester 4, makan bakso, makan mie ayam, segalanya, jalan sana, jalan sini. Nikah tidak. Dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan. Untuk apa? Jangan mau kalian gadaikan harkat martabat kehormatan perempuan. Betul? Kalau ada laki-laki yang bertamu ke rumah kalian, ingin kenalan, DM, Messenger, kirim WhatsApp, Instagram, nanya-nanya, tanya, kau mau datang bawa apa? Aku mau datang bawa setangkai bunga, aku sanggup beli bunga 1 keranjang. Kalau kau memang jantan, datang ke rumah, pinang aku dengan bismillah. Gitu. Bonceng sana, bonceng sini, motor sana, motor sini, nginap sana, nginap sini. Untung sampai sekarang belum ada detektor cap jempol. Kalau ada, penuhlah badanmu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, cap jempol, cap kelingking, cap jari, dan mana-mana. Jangan sampai hari pernikahan kalian yang paling sakral, yang paling mulia, justru menjadi hari musibah internasional. Karena bapak kalian mengamuk di sipaknya laki-laki itu. Aku nikahkan engkau dengan mahal. Sebetulnya aku tak mau menikahkan anakku sama kau, setan. Padahal hari itu mestinya dia memanggil dengan lembut. Hai alumni ITBIS. Iya ayah. Maukah ku nikahkan engkau dengan anakku? Mau jawab mau aja atau mau banget ya? Kan hatinya tenang. Tapi justru hari itu menjadi hari kemarahan. Kenapa? Karena terjadi apa yang terjadi. Banyak orang tua ini kadang anak-anaknya lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Sudah bagus ada piring cantik, piring kaca, tak mau dia. Dipinang bagus-bagus, tak mau. Pinang rapat, dalam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Sudah ku pinang tak dapat, ku pujuk-pujuk, ku bawa lari gitu. Barulah tahu. Bapak-bapak, jangan kau biarkan anak gadismu dibawa orang. Pak, Bu, saya bawa anaknya ya. Jangan. Ustaz Abdul Somad sudah menyampaikan di ITBIS. Sekali tidak, katakan tidak. Say no to bonceng. Jangan mau. Sebentar aja Pak. Tidak. Jam 9 balik Pak. Jangankan 9. 8.59 pun tak boleh. Nanti kami belikan mie ayam Pak. Boleh. Hanya mie ayam sepiring rusak harkat martabat kehormatan anakmu. Maka ini kita jaga bersama. Kehormatan seorang perempuan adalah pada harga dirinya. Tak 1, 2, 3 kejadian. Pak Ustadz, bagaimana saya minta maaf ke suami saya? Kenapa Bu? Saya sudah melakukan perbuatan yang tercela. Sampai sekarang saya merasa berdosa. Saya merasa menipu. Saya merasa membohongi dia. Saya merasa mengkhianati dia. Kau carilah ustadz lain. Aku tak sanggup menjawabnya. Tak sanggup saya menjawabnya. Terbayang saya wajah laki-laki yang tertipu. Ini semua akibat dari perempuan. Ustadz nyalahkan perempuan aja. Yang laki-laki, kalian juga laki-laki. Jangan jadi kalian playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Habis pokok kayu di kampung tuh. Jangan kalian jadi playboy cap gayung. Jadi gayung, cedok. Untung tak kena ustadz. Jangan kalian jadi playboy cap gayung. Semuanya kalian cedok. Dari mulai sumur sampai bak mandi orang pun kena ambil juga. Tapi insya Allah kalau saya tengok wajahnya ini soleh-soleh semua. Cuman banyak yang bilang saya ini sudah rabun. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? 4 poin untuk bekal kalian di masa akan datang. Saya ini sudah melewati masa-masa kalian. Kuliah sudah. Berapa tempat Ustadz kuliah? Pertama saya masuk di Universitas IAIN, Institut Agama Islam Negeri IAIN Suskoriau. Setahun. Cuman 2 semester.
Habis itu pindah ke Mesir, S1, selesai. Habis itu ke Universitas Kebangsaan Malaysia, tak selesai, 2 semester. Habis itu pindah pula ke Maroko, selesai. Setelah itu masuk pula ke Sudan, selesai. 5 universitas. Kenapa Ustaz pindah-pindah? Karena aku mencari yang gratis. Asal gratis, selesai. Masuk IAIN, bayar, tak selesai. Masuk ke Mesir, gratis, selesai. Masuk ke Malaysia bayar 1.850 ringgit. Tak selesai. Begitu masuk ke Maroko gratis, selesai. Kenapa kalau gratis selesai? Karena terpaksa. Mesti 4 tahun. Kalau tak selesai, putus beasiswa. Kalau tak selesai, tak dikasih tiket pulang. Kalau tak dapat tiket pulang, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Mana ada duit? Masuk S3, memasukkan proposal. Beasiswa 5.000 doktor se-Indonesia. Masukkan proposal ke Kementerian Agama. 3 kali daftar, 3 kali tak dapat. Tak dapat. Entah apa salah saya. Mungkin gara-gara saya selalu sama Habib Rizik. Sampai akhirnya saya buang air kecil lah di WC. Iyalah Pak Ustaz. Di WC airport, di tempat yang tempat orang-orang hebat itu apa namanya? Lounge. Begitu keluar dari toilet, datang bapak-bapak. Ustaz Somad ya? Iya Pak, saya udah mulai takut nih. Ustaz Somad ya? Iya Pak, dikeluarkannya lah kartu namanya. Ini nama saya, Ustadz Musti S3, Ustadz Musti Doktor, Ustadz Musti selesai. Dan saya akan menanggung biaya Ustadz Sari S3 dari A sampai Z sampai selesai. Tiket pesawat saya nanggung semua. Ini kartu nama saya. Sejak itu sampai sekarang tak pernah saya telepon dia. Tapi Allah sudah membalas doa dan kebaikan dia insya Allah. Lalu dari mana biaya Ustadz itu? Wallahu alam. Berdatangan saja duit itu turun, akhirnya selesai. Tak pernah sekalipun saya membeli dolar pakai rupiah. Enggak. Dikirim Allah melalui orang-orang yang soleh. Ditutup Allah satu pintu di Kementerian Agama, dibukakan Allah dari pintu-pintu yang lain. Rezeki tak berpintu guys. Akhirnya selesai. Selesai Desember tahun 2019. Desember 2019 selesai dokter. Pulang. Tiba-tiba dapat undangan ke Brunei Darussalam. Datanglah Pak Rektor. Sudah ditandatangani Januari, menunggu saya datang diserahkan bulan Februari tahun 2000. Tertulis di sana, visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Akhirnya kalau saya diundang kemana-mana, ditulislah sampai hampir 2 meter. Profesor Haji Abdul Somad, LC, MA, PhD. Itu maka sampai hari ini saya tidak punya kartu nama. Karena kalau saya punya kartu nama, itu diletakkan di kantong sampai ke ketiak. Sampai sekarang saya punya baju, belum ada yang baju saya itu ditulis nama di sini. Karena kalau ditulis, itu tangan saya tak bisa begini, harus begini. Profesor Dr. Abdul Somad, LC, MA, PhD, Datuk Sri Ulama Setia Negara. Setiap jumpa sama orang, Ustadz bisa kita foto? Bisa. Bangkitkan semangat kalian. Selesai S1 lanjut S2, selesai S2 lanjut S3, selesai S3 jangan lupa berbini. Supaya jangan sampai umur sudah 40 sekian tahun tapi anak masih kelas 2 SD. Siapa yang Ustaz maksud? Aku. Aku sekarang sudah 44 tahun. Anak masih kelas 2 SD. Kawan ngundang, bisa datang ke rumah Mat. Acara apa? Tahnik cucuku. Nah, udah tua. Masih kalian. Ini tapi insya Allah. Dulu di Mesir itu mahasiswa-mahasiswi 2.474 orang. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan cuman 300 sekian. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tereliminasi. Jadi maksud saya kalian jangan asik sibuk belajar, dekat-dekati juga lah sedikit. Tapi jangan dekati langsung, berbahaya. Datang ke Habib Mahdi, datang ke Ustadz Solhas, jangan datang ke saya.
Jangan kalian menghadapi orang tua mereka langsung kepedean. Assalamualaikum bapak, aku minang anak bapak. Oh, kau kasih makan apa? Gitu. Tapi kalau kalian bawa backing ini, insya Allah kalian diterima. Ini yang kalian bawa saya. Kalau saya yang datang nanti saya diterima mereka. Lah, pede kali Ustaz itu. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah anak-anakku semua kalian akan berhasil dunia akhirat. Di dunia berhasil memajukan ekonomi umat, di akhirat kalian akan dibangunkan tempat di surga. Hidup nih sementara. Sekarang kalian ibarat pohon teh sedang hijau. Ustaz kok tiba-tiba ingat pohon teh? Kami dari pohon teh yang menghijau tadi. Pohon teh yang hijau, tapi lama-lama kemudian berubah masih hijau juga. Cuman hijaunya udah tak muda lagi, hijau tua. Setelah itu lalu kemudian menguning. Setelah itu kemudian layu. Setelah itu kemudian mati. Abdul Somad sekarang sudah hampir-hampir kuning. Setelah itu lalu kemudian layu dan mati. Semua hanya sekedar kenangan belaka. Dulu pernah datang ke kampus kami Profesor Dr. Abdul Somad. Mana dia sekarang? Mati. Inilah jamaahnya. Mestinya ketika aku bilang mati tadi nangislah. Dulu kita ini hanyalah masa lalu. Masa depan itu di mana? Masa depan ada di tangan alumni Institut Teknologi Bisnis Lembah Dempo. Masya Allah, bangunannya luar biasa. Saya cuma mau menunjukkan gambar saya aja sebetulnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan. Saya mulai tadi jam 9:30. Sekarang sudah jam 11 kurang 15. Berarti kita sudah 75 menit bersama. Ini sudah melanggar kode etik 600 ml. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bernilai amal soleh. Di akhir majelis, mari kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Habib Mahdi bin Syihab. Sebelum berdoa kita meminta tawasul kepada Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.